sekalian, menurut Ibnu Katsir. Nah, selain itu juga saya akan masuk di mulai poin-poinnya. Dia membawa dalam Wahyu 12 ayat 3. Sementara dalam Wahyu 12:3 ayat 3 itu merujuk pada iblis. Betul, itu merujuk pada iblis seperti kata si Sidik ini. Kenapa? Karena di dalam surat Asaf ayat yang ke-6, surat Asaf ayat yang ke-6 ini di dalam tafsirnya mereka mengutip di dalam Alkitab sendiri. Itu menurut dalam Daniel pasal 2 ayat 38 sampai 45. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 38 sampai 45, nanti saya akan tunjuk ke fotonya, ini merujuk pada antikristus di akhir zaman. Sementara di dalam surat Asaf itu merujuk pada nubuatan nabi yang merujuk pada baginda Muhammad, merujuk pada Muhammad. Mereka berkata di dalam Daniel pasal 2 ini merujuk pada Muhammad, kenabian Muhammad dalam surat Asaf ayat yang ke-6. Tetapi disayangkan Daniel pasal 2 ini di dalam Alkitab merujuk pada antikristus. Ketampol kau di sini. Saya senang barbar kayak gini. Dan juga Daniel pasal 2 ini akan merujuk pada Wahyu 12 ayat 3 yang mengenai iblis. Iblis itu adalah antikristus di sini. Ini akan merujuk dalam eskatologi. Tetapi saya akan bawa secara latar belakang dulu bahwa di dalam kisah para nabi menurut Ibnu Katsir ini latar belakangnya. Ular, Hajar Aswad dan juga Adam jatuh di mana? Di India. Sehingga ada hubungan antara Ka'bah dan juga ular. Yuk, silakan lagi Sidik. Mungkin dari lepas ini baru satu data ya. Oke. Ya, ternyata ya sudah jalankan saja timernya. Ternyata teman-teman dia nggak bisa menunjukkan, nggak kabur-kaburan, dia bingung, dia mau lari kemana. Padahal di dalam Wahyu 5 nomor 6 itu jelas loh. Tuhan bermata 7 bertanduk 7 ya. Saya akan ulangi lagi ya. Tuhan bermata 7 ya bertanduk. Kita lihat ya. Bermata 7 dan bertanduk. Wahyu 12 nomor 3 itu yang bertanduk itu adalah naga. Kamu nggak nyambung. Wahyu 12 nomor 9 naga itu ternyata adalah si ular tua, yaitu iblis. Ya, itu jelas. Nah, kamu bawa lari di dalam Adam. Ya, di dalam Al-Quran nggak ada tuh menjelaskan tentang yang kau bawa itu, nggak ada. Quran surat Al-Baqarah ayat 214 jelas di situ ya, di situ tentang Nabi Adam itu jelas semua. Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 214 ya. Terus di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35 dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu di surga ini. Itu jelas. Quran surat Al-Baqarah ayat 38, turunlah kamu semua dari surga itu ya. Quran surat 7 ayat 4 Allah berfirman, turunlah kamu sekalian Adam dan Hawa, sebagian kamu keturunan Adam dan Hawa menjadi musuh sebagian yang lain. Itu jelas. Nggak ada di situ narasimu. Mana di dalam Al-Quran, coba ketunjukkan. Quran surat 7 ayat 25, di bumi Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Nah, sekarang kamu tunjukkan kepada saya, kamu nggak bisa lari. Ternyata si ular yang kita bahas ini adalah iblis. Wahyu 5 nomor 6, bermata Tuhan itu bermata 7 bertanduk 7. Ya, yang bertanduk itu adalah naga di dalam Wahyu 12 nomor 3. Ternyata naga itu adalah iblis, si ular tua. Jadi Tuhanmu itu iblis. Kamu dari tadi nggak bisa bantah. Ibrani 12 Ibrani 2 nomor 14 kamu nggak jawab. Kamu nggak jawab. Bapak Jat, kamu diam. Jangan potong-potong. Tuhanmu iblis loh. Biarin teman-teman. Loh, ditunda dulu. Jangan lawan saya. Dipending dulu. Sebenarnya udah. Tambah dong waktu saya ini. Iya, tambah 1 menit. Tambah 1 menit. Buka data nggak apa-apa. Oke, jangan potong, biarin. Jangan Saya siapin data. Saya nangis nih nanti. Ini menunjukkan kualitasnya. Oke, lanjut. Iya itu. Kamu dari tadi nggak bisa menjawab. Apa yang kamu bawa tadi? Kamu tadi itu apa? Kamu tunjukkan tentang Al-Quran gitu loh. Yang kamu bahas tentang si ular tua. Nah, saya sudah bawa. Bahas si ular tua ini adalah siapa? Adalah iblis. Itu jelas loh. Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan itu bermata 7 bertanduk 7 ya toh. Nah, yang bertanduk itu kan naga. Wahyu 12 nomor 3. Naga ini ternyata adalah iblis. Sebenarnya kamu udah bisa ganti tema, Pak. Kamu udah akui di situ datamu. Ternyata Tuhanmu di situ iblis. Kan gitu. Wahyu 12 nomor 9 ternyata naga ini adalah iblis. Mau lari kemana? Gak bakalan lari kemana-mana kamu. Hah? Sebenarnya udah bisa ganti tema. Udah mental kan? Udah
Ternyata siapa si ular itu? Si ular itu ternyata siapa? Tuhan kalian, itu iblis. Astagfirullah. Aku nggak pernah lihat ada ustadz. Loh, teh, jangan potong, aduh, jangan potong waktu saya. Ini penyembah Tuhan mayat, penyembah iblis ini. Ya, kamu penyembah Gimana sih Tuhan kalian? Hajar Aswad pembukaan 10. Oh, jangan, aduh, bagaimana ini waktu saya? Biar dulu ibu. Saya, Nggak apa-apa. aduh, ini kayak gini guru ini. Tambah dong waktu saya, tambah dong. Saya tidak pernah melihat ada ustadz segoblok. Tambah waktu saya. Aduh, Saya host, akan bagaimana jawab ini? ini. Aduh, nggak adil ini kayak gini. Biarin. Ustadz segoblok kau. Aduh, ini Ya, waktu nggak apa-apa. saya kok Wahyu Ini nggak 5 cuma nomor 1 menit 6. saya sudah bisa jawab ini. Loh, tunggu. Potong kamu, Waduh, Sidik. ini aduh. Kita tidak pernah lihat penyembah batu hitam Pak Gina Hajar Aswad segoblok kamu. Penyembah Nggak apa-apa, Nabi Muhammad yang masih hidup. Maka aku melihat di tengah-tengah. Saya tidak pernah lihat. Kamu santai aja. Biarin teman-teman, biarin teman-teman. Bermata 7 Nanti bertanduk Nggak apa-apa, 7. saya ada datanya kok. Tenang. Saya ada datanya. Tunjukkan jangan bisa. Gimana kau? Ini guru kalian, aduh waktu saya host tambah 2 menit. Oke. Penyembah batu hitam Pak Gina Hajar Aswad. Katul, kamu kalau sudah gatel nanti lawan saya sok Katul. Aduh. Kamu diem aja. Oke, Bos, kayaknya saya turunkan guru. Oke. Kamu nunjukkan laptop Coba. di awal bisa. Nunjukkan Teman-teman. Jangan begitu lah. Itu menunjukkan kualitas dia teman-teman. Gak apa-apa. Saya ya. Iya, ini kualitas. Saya berkualitas Iya, karena iya, saya iya, bawa iya. data. Udah. Iya toh. Sabar. Kalau kamu kan cuma nggak tahu cari dari mana ngarang-ngarang. Sabar itu, Ada mute dulu yang- waktunya itu, waktunya itu. Ya, teman-teman yang lain biar aja, nggak apa-apa. Iya, kok gimana Sidik. sih? Biar Sudah, aja Sidik, nanti ya? kan supaya orang yang lihat siapa Tuhan di sini ternyata iblis Sidik. Tuhan Iya, Sidik. kalian gitu loh. Ya. Saya juga punya Oke, ya. data gatel, tapi kan saya nggak ikut campur. Ini kan antara Aki Sidik sama RK ini. Sudah. Ya. Siap, oke. Yuk, Silakan. silakan. Kasih dia tambah 1 menit. Saya fair. Ya, kasih dia 1 menit. Sidik, silakan 1 menit. Iya, Kasih dia saya 1 nggak menit. potong kan. Oke ya, Kasih dia. saya ulangi Silakan. lagi ya. Wahyu 5 nomor 6, maka aku melihat ya di tengah, saya pelan-pelan supaya kalian tersadarkan. Di tengah tahta dan keempat makhluk, ngeri ini. Itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ngeri saya ini, aduh. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh Tuhan. Nah, ketujuh roh. Roh Tuhan ini roh, karena Yohanes 4:4 Tuhan itu roh ya. Sabar, Yang ini 1 diutus menit Kristus. atau 3 menit ini Ilham. 1 menit nanti aku stop kalau udah selesai nih. Udah 4 Iya, detik lagi ya. oke. Setengah sedikit, jangan potong lah, host. Aduh. Nah, Wahyu 12 nomor 3 ternyata yang bertanduk ini adalah naga. Itu jelas terus. Ternyata naga ini ada si ular. Temanya kan si ular. Ternyata si ular ini adalah iblis, teman-teman. Jadi ketujuh Tuhan ini adalah iblis. Iya, makanya sebenarnya dari awal itu udah bisa pindah tema karena Oke, saya sudah mentok. silakan. Aki. Miat. Gantian RK ya. Miat, Sidik. Silakan RK. Oke, Sidik. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 38 yang Al-Quran kutip dalam surat Asaf ayat 6, ini Al-Quran dari Kemenak mengatakan Daniel pasal 2 ini merujuk pada kenabian. Tetapi sayangnya Alkitab merujuk Daniel pasal 2 ini pada kenabian palsu dari seseorang. Ini adalah antikristus dalam Daniel pasal 2. Tetapi kalian mengutip dalam surat Asaf, ini mengutip pada baginda Muhammad yang sebagai kenabian. Dalam Ulangan 18 ayat 18, Daniel pasal 2 ini mengutip pada Nabi Muhammad. Tetapi sangat disayangkan, Daniel pasal 2 ini merujuk pada antikristus. Nah, ini antikristus. Ini tentang patung Nebukadnezar. Bangsa yang terakhir memimpin dunia adalah besi campur tanah liat. Dan itu adalah antikristus. Tetapi kalian mengutip di sini dalam surat Asaf, Daniel pasal 2 ini mengacu pada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu siapa? Silakan simpulkan sendiri. Kemudian saya akan merujuk di dalam Kisah Para Nabi Ibnu Katsir mengatakan di dalam halaman yang ke-284. Di halaman 200 yang ke-284 merujuk di sini saya 284 di sini pembangunan Ka'bah. Pembangunan Ka'bah di sini Ibrahim memerintahkan Ismail, Ibrahimnya kalian ya, untuk membangun Baitullah. Lalu keduanya tidak tahu tempatnya. Allah kemudian mengirim angin angin bernama Kajut. Angin ini memiliki 2 sayap dan kepala seperti ular. Nah, ini adalah angin Kajut yang membangun Ka'bah ini. Nah, siapakah angin Kajut? Saya akan tunjukkan teman-teman. Nah, ini angin Kajut. Ini ular naga.
ular naga angin kajut yang merupakan kepala ular bersayap yang diutus oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ini letak iblis. Tetapi kalau kita merujuk dari Daniel pasal 2 yang mereka mengatakan itu untuk baginda Muhammad. Nah, ini di dalam Wahyu 12 ayat 3. Di dalam Wahyu 12 ayat 3, inilah angin kajut yang dimaksudkan, yang merujuk pada maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan dia adalah seekor naga yang merah padam, yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Inilah, nanti saya akan merujuk angin kajut ini yang akan berhubungan dengan India, karena angin kajut ini pun jatuhnya di India bersama Adam dan Hajar Aswad. Nanti kita lihat kepala 7-nya seperti apa. Nah, saya akan lihat ini simple ya. Oke. Nah, ini angin kajut yang merujuk pada India. Perhatikan teman-teman. Ini angin kajut yang merujuk pada India. Coba perhatikan baik-baik gambar ini teman-teman. Lihat tongkatnya, lihat apa yang dililit di lehernya. Lihat tongkatnya itu seperti apa itu teman-teman. Lihat, inilah angin kajut yang merujuk pada Wahyu pasal 12 ayat 3 dan juga Daniel pasal 2 yang merujuk pada siapa? Ini dia. Lihat itu tongkatnya, lihat itu ularnya. Itulah angin kajut yang merujuk dalam kisah para nabi yang membangun Ka'bah menurut Ibnu Katsir. Terima kasih. Silakan bantah ini. Bantah ini sekarang. Bantah sekarang. Udah susah dibantah. Udah susah itu. Repot udah. Udah boleh tutup tema tuh, ganti tema tuh. Udah selesai dia sih. Dari tadi nggak tahu apa yang kau bahas. Gini, kalau kamu membahas tentang Daniel ya, kita lihat siapa yang anti Kristus, anti Tuhan, anti Kristus katanya. Nih Dewa Dagon. Nih kita lihat ya. Tapi sebelum kita bawa data ini, Dewa Molok. Kita lihat Daniel di sini. Kamu jangan main-main dengan data saya, ya. Jangan main-main. Ini penyembah dewa. Kamu dari tadi udah nggak bisa membuktikan siapa itu ular, ya. Tuhanmu itu iblis. Udah jelas di situ kok. Gimana sih? Mau lari kemana kamu? Kamu mau data kayak gini? Kita lihat siapa Daniel. Kita lihat di dalam Daniel ya. Ini ya, kita lihat ya. Nah, di sini Wahyu 13:18 ya. Yohanes menyebut antikristus sebagai binatang. Wahyu 13 nomor 1. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Wahyu 13 nomor 8. Kita lihat ya. Terus kita lihat. Kita lihat ya di Daniel. Nah, dia memerintahkan sebagai seorang raja. Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12 nomor 11. Di sini, setiap raja pasti mempunyai atribut kebesaran berupa mahkota. Setiap raja pasti mempunyai atribut kebesaran berupa materai. Setiap raja pasti mempunyai atribut gelar kebesaran. Atribut mahkota kebesaran Paus, dor. Di sini, mahkota Paus berbentuk ini bertingkat ya. Tingkat tiara ini yang melambangkan kuasa atas 3 tingkatan, yaitu di langit, bumi, dan bagian bawah bumi. Itu mahkota Paulus gitu loh. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam Yohanes, ya antikristus itu adalah kalian. Ya kalian jangan bahas-bahas kemana. Kita lihat Yohanes. Kita lihat maju ke atas. Nah ini Yohanes 2:18-19. Kamu dari tadi udah nggak bisa menjawab. Tuhanmu itu iblis. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ini akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar adalah waktu yang terakhir. Perhatikan khusus kalimat seorang antikristus yang akan datang, karena antikristus juga telah banyak muncul pada zaman Yohanes. Oke? Yohanes 2 nomor 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini kesimpulan antikristus berada kepada orang Kristen sendiri. Nah, dari tadi kamu nggak bisa menjawab. Ya, bantah data saya. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan bermata 7, bertanduk 7 ya. Yang bertanduk itu adalah naga. Wahyu 12 nomor 3. Naga itu adalah iblis. Wahyu 12 nomor 9. Tuhanmu di situ iblis. Mau kabur kemana kamu? Mau lari-lari kemana tentang Daniel? Coba baca tadi Daniel itu.
jawab begitu. Bos, aduh, Nggak nggak usah dipotong ketawa ini. kamu, Andi. Berarti Selesai. Aki, Aduh. kalau tidak disinggung berarti diamini gitu aja loh Aki. Sudah ya, Berarti aku diamini bacakan ya memang seperti itu gitu. Ya udah, ayo silakan. Wahyu 5 itu bentuknya simbol. Semua penglihatan di dalam Daniel dan di dalam kitab Wahyu itu simbol. Saya bacakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah apa? Ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Roh Allah itu menampakkan diri dalam 7 nyala obor dan 7 roh. Artinya apa? Karena kamu bodoh, kamu nggak tahu. Di dalam gematria Yahudi, angka 7 itu artinya perfection atau kesempurnaan. Itulah ketujuh roh Allah yang ada di Yesaya 11. Saya bacakan kamu Yesaya 11 ayat 2. Goblok kamu tuh memang. Tolong kalau bisa tuh kalau yang mau debat sama saya agak pinteran dikit, kenapa sih? Jangan yang bodoh kayak begini. Ya, sudah jelas-jelas di situ dikatakan ketujuh roh Allah kok. Ya. Apa saja itu? Roh Yahweh. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Yahweh. Itulah ketujuh roh Allah yang ada di dalam diri Mesias. Ya. Yang kamu bacakan tadi di Wahyu 5 merupakan 7 roh yang hanya boleh dimiliki oleh Mesias yang ada di dalam Yesaya 11 ayat 2. Goblok. Silakan Pak RK lanjutkan, Pak. Oke, terima kasih. Argumen, jangan sentimen sob katul. Diam. Terima kasih ya, Bu Sofi. Jadi gini, saya pingin kamu jawab pernyataan saya, Sidik. Gak usah putar-putar. Angin kajut ini siapa yang membangun Ka'bah menurut Ibnu Katsir? Kau jawab ini. Apakah merujuk pada ini, Sidik? Lihat itu tongkatnya itu. Apa itu tongkatnya? Kau jawab ini, Sidik. Jawab ini dengan jelas. Yang merujuk pada siapa angin kajut itu? Saya hanya ingin kau berbicara soal itu. Angin kajut ini siapa? Yang merujuk pada ular. Karena ini semua akan berhubungan, teman-teman, akan berhubungan di dalam Daniel. Di dalam Daniel itu berhubungan, Daniel pasal 2 yang kalian kutip dalam kitab Asaf, itu berhubungan. Ada Daniel pasal 2 yang mengatakan tentang nubuatan Nebukadnezar. Dan itu merujuk pada antikristus. Kau jawab itu. Tetapi Kemenak menafsirkan Daniel pasal 2 itu merujuk pada nubuatan Baginda Muhammad. Itu ditafsir oleh Kemenak. Kau jawab surat Asaf ayat 6 itu. Kenapa mengutip Alkitab di Daniel pasal 2 yang merujuk pada Baginda Muhammad? Tetapi di dalam Alkitab Daniel pasal 2 itu merujuk pada iblis, merujuk pada antikristus. Kau jawab itu. Lalu kau jawab lagi pertanyaan kedua, itu terkait dengan angin kajut itu. Kau jawab pertanyaan saya, jangan putar-putar, karena itu berhubungan dengan Wahyu pasal 13 tadi, 12 yang kau bawa tadi. Silakan kau bahas ini. Tongkatnya ini maksudnya apa ini? Ini angin kajut loh. Kalau lihat dari latar belakang itu berhubung berjatuh di India. Bisa jawab. Jawab. Oke, dia mengatakan surat Asaf ayat 2 ya. Oke. Tapi sebelum saya jawab gini ya. Kenapa saya tidak mau menjawab? Bukan tidak mau menjawab, karena dia kan gini. Coba narasi dia berpikir ini. Sabar, jangan kasih waktu, jangan kasih waktu, jawab dulu, jangan kasih waktu dulu. Kau jawab dulu itu. Ya, jawab dulu itu. Waktu saya. Kenapa nggak mau jawab? Angin katanya jatuh. Kok angin jatuh? Sabar dulu, saya akan jawab. Dengar, kan kamu mengatakan Quran surat Asaf ayat 2. Bunyinya gini, wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu Quran surat Asaf ayat 2 nggak nyambung. Katamu angin jatuh, di mana angin jatuh? Teman-teman di bawah, adakah angin jatuh? Kok angin jatuh? Kok angin jatuh katanya? Ini angin ini emang apa? Batu. Aku jatuh kayak gitu, dia jatuh. Ya. Dan ini gurumu yang mengatakan aku bodoh. Makanya kamu semua yang mengatakan aku bodoh, kamu dan Yesus diserahkan ke dalam neraka. Matius 5 nomor 22, Lukas 24 nomor 25. Fokus ularnya. Tunggu ya, waktunya itu dipending. Waktu saya, ularnya, jangan Sidik. potong, kenapa kejang-kejang ini kan saya menjawab ini kan. Sidik, fokus dengan data ini tentang ular, gak usah mutar-mutar. Kenapa tentang kamu ular ini bahas Sidik. Aduh, udah kejang-kejang ini. Nanti kalau udah dijawab RK. Iya, sabarlah dulu. Aduh, kamu ini.
nggak tahu apa. Udah, waktu saya. Oh, jadi gini. Ternyata ini penghujat yang Sofkatul ini dia mengatakan dia menghujat diri saya. Dia katakan bodoh. Ternyata Yesus dan Allah Bapa masuk ke dalam neraka. Matius 5:22 yang berkata orang bodoh diserahkan ke dalam neraka. Lukas 24:25. Kenapa saya katakan Bapa dan Yesus masuk neraka? Karena apa? Bapa yang memerintahkan Yesus untuk berkata-kata. Yohanes 12:49-50. Nah, berarti Bapa dan Yesus diserahkan iblis ke dalam neraka karena iblis tidak diciptakan. Iblis yang berkuasa atas maut. Ya toh, kan nyambung. Jadi Bapa ya memerintahkan Yesus berkata-kata orang bodoh. Padahal di situ dikatakan berkata orang bodoh masuk neraka. Matius 5:22, Lukas 24:25. Jadi kamu Sofkatul dan Yesus dan Bapa, tiga kalian ini atau siapa yang mengatakan aku bodoh masuk ke dalam neraka direbus. Gitu loh ya. Nah, terus kamu tadi mengatakan di dalam Wahyu 5 nomor 6 itu jelas-jelas loh. Wahyu 5 nomor 6, si ular tua itu adalah iblis. Wahyu 5 nomor 6 bermata 7, bertanduk 7. Yang bertanduk ini kan naga. Kamu jangan lari. Yang bertanduk di sini naga. Ternyata naga ini Wahyu 12 nomor 3. Naga ini ternyata dia si ular itu. Si ular itu adalah iblis. Naga itu kan si ular toh. Berarti Tuhan di situ, Tuhan kalian itu iblis. Mau lari kemana? Apa yang kalian jawab? Dan kamu bertanya tadi soal apa kamu bertanya? Gak ada yang kamu bawa Quran surat Asaf. Saya jawab ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya ayyuhallazina amanu limma taquluna ma la taf'alun. Itu artinya kamu asal-asal kamu dari tadi katanya angin jatuh. Kok angin jatuh? Teman-teman katanya angin jatuh nih. Angin jatuh kayak gimana coba? Makanya literasi kamu bawa itu gak ada mana di dalam Al-Quran. Tunjukkan. Kalau saya bawa datamu, iblis yang memaksa Tuhan itu mati. Ya ampun, nggak kejauh tadi muter-muter di gudang Gini ya. tadi. Data cuma Begini ya, dalam etika berdiskusi, Ilham diam, kau cuma atur waktu Ilham. bukan saya kan punya bicara juga. Udah kau cuma atur waktu aja. Nah, perhatikan baik-baik. Udah, Met. Tidak pernah simpulkan. menjawab pertanyaan. pernah ditunjukin. Oke, silakan hidupin waktunya. Dia bilang angin itu tidak jatuh. Kau perhatikan baik-baik. Yang suka nonton film India ini saya atau kau atau kalian? Perhatikan baik-baik. Ini surat Ibnu Katsir. Kalian bilang tidak jatuh. Lihat ini lalu siapa yang jatuh? Ini angin kajut jatuh. Angin kajut ini adalah ular yang jatuh. Angin ini jatuhnya di India. Angin kajut ini. Lalu kalau kau bilang ini jatuhnya bersama Hajar Aswad. Yang sering nonton India ini siapa? Saya atau kau? Kau jawab ini. Kau bilang kan angin tidak jatuh. Lah ini angin kajut ini mempunyai makna ular sesuai dengan Ibnu Katsir. Kau bantah data ini, silakan bantah data ini sehingga kau perhatikan baik-baik, Sidik. Karena angin kajut ini berhubungan dengan Daniel pasal 2 ayat 38. Ini kalian kutip kitab kami surat Asaf ayat yang ke-6. Di dalam surat Asaf ayat ke-6 kalian menafsirkan, Kemenak menafsirkan Daniel pasal 2 Yesaya 42 ini merujuk pada nubuatan Nabi Muhammad. Tetapi sebenarnya Daniel pasal 2 ayat 38 ini nubuatan yang merujuk pada antikristus. Nah, inilah antikristus di dalam Daniel pasal 2 tentang patung Nebukadnezar. Kau bantah data ini, bantah kitabmu, kenapa kitabmu memakai kitab kami? Kitab kami ini merujuk pada setan di akhir zaman. Kau silakan bantah ini. Kemudian kau bisa bantah nggak tentang ini yang tadi? Ini angin kajut itu. Lihat tongkatnya. Lihat ada ular di lehernya. Lalu kalau kita konteks di sini angin kajut, kau silakan bantah, jangan putar-putar. Saya buka nanti pelan-pelan ini sampai pada mitologinya semua. Perhatikan baik-baik. Nah, ini angin kajut yang membangun Ka'bah. Ini angin Al-Kajut merupakan angin berkepala ular, bersayap yang membangun Ka'bah ini. Silakan kau bantah ini dulu, Sidik. Gak usah mutar kemana-mana, Sidik. Ini angin Kajut yang jatuh di India, yang kau bilang angin kok bisa jatuh. Lah ini tertulis dalam Ibnu Katsir.
Kau bantah Ibnu Katsir ini, angin kok bisa jatuh. Ngerti nggak literasinya? Sidik. Lalu bantah juga di Quran ini Daniel ini merujuk pada antikristus, merujuk pada setan, merujuk pada iblis. Ini kitab kami bicara ya, bukan kitab kamu. Silakan, tetapi kalian menafsirkan ini merujuk pada baginda. Silakan kau bantah ini sekarang, Sidik. Bantah ini merujuk pada iblis ini. Bantah sekarang, gak usah mutar. Oke ya, waktu saya ya ternyata dia ini memang nggak bisa berdiskusi gitu ya. Nah dia mengatakan surat Ibnu Katsir, Quran surat Ibnu Katsir, nggak ada surat Quran Ibnu Katsir, nggak ada, nggak ada surat Quran Ibnu Katsir. Nah, terus angin katanya yang membangun Ka'bah, kamu tunjukkan di dalam Al-Quran kalau angin itu yang membangun Ka'bah yang kau maksud, angin Ka'jut atau angin Kudus, angin U'is. Kita lihat katanya Daniel ya, dia nggak membawakan mana data Al-Quran Daniel. Nah kita lihat Daniel mengatakan ya, kita lihat bentar ya, bentar. Daniel mengatakan bahwa antikristus akan memerintah sebagai seorang raja. Daniel 9:27, Daniel 11:31 dan Daniel 12 nomor 11. Yohanes menyebut tadi di atas ya, tadi antikristus sebagai binatang kan gitu ya, ini Wahyu 3 nomor 18 gitu lah ya. Nah kita lihat dari pernyataan Daniel dan Yohanes ya ini tampak ada pencerahan karena sang antikristus ini mempunyai ciri-ciri yang jelas dengan dipakainya bahasa matematis, bahasa ilmu pasti bahwa berlambang 666 ya. Ini kita maju selangkah. Antikristus adalah orang Kristen dengan atribut bilangan 666 dan memerintahkan sebagai seorang raja. Ini tadi Wahyu 13 nomor 18 itu antikristus 666. Ini datanya, Dek. Siapa yang memenuhi persyaratan ini? Sebelumnya mohon maaf teman-teman, bagi pembaca Karisteng yang hanya sekedar berusaha membuka misteri terbesar bagi agama Kristen dan tidak sembarangan muda atau tepatnya memfitnah sembarangan orang sebagai antikristus. Nah siapa antikristus ini? Dia ya, seorang Kristen yang memerintah sebagai raja dengan atribut bilangan 6666. Memang ada seorang saja yang memenuhi semua kriteria tersebut ya, tidak dua, tidak tiga, dan tidak pula selebihnya, hanya satu orang saja, tidak ada lainnya. Tepat kata-kata Yohanes seorang antikristus yang akan datang ya, saya menemukan sini cuma satu orangnya, bukti menguatkan pada ayat pada 3 bukti yaitu ya 3 bukti yang melekat pada satu orang Kristen yang memerintah sebagai raja. Siapa dia? Kita lihat tadi kan, antikristus itu adalah paus, sang antikristus itu adalah paus, sang antikristus itu adalah paus. Siapa tahu kalau dewasa ini kepausan Vatikan dalam berbagai hal merupakan suatu kuasa yang berpengaruh di dunia. Dia memerintahkan ya ini sebagai seorang raja. Daniel 9:27, Daniel 11 ulangi 11:31 dan Daniel 12 nomor 11. Nah disinilah tepat kuncinya. Setiap raja pasti mempunyai atribut kebesaran berupa mahkota ya, tadi di atas. Setiap raja pasti mempunyai atribut kebesaran berupa materai. Setiap raja pasti mempunyai atribut gelar kebesaran. Nah ini kita lihat, itu jangan lari kamu. Atribut mahkota kebesaran paus, mahkota paus berbentuk mahkota bertingkat itu tadi di atas. Kita lihat ya. Paus, teng tong. Aduh, Nggak nyambung. Oke. Aduh, kasihan. Sabar. Waktunya itu sabar dulu, saya belum bicara. Ending. Oke. Sidik, kupikirnya dirimu ini cerdas, Sidik. Nyatanya pau juga, Sidik, kau. Kupikir cerdas dirimu, Sidik. Aduh, Sidik. Kau bicara soal yang lain-lain tapi kau nggak menjawab gitu, Pak Ali gitu. Lihat ini identifikasi menurut cara pandang budaya. Ini sistematik nih. Ini identifikasi menurut cara pandang budaya tentang ular. Ular itu merujuk pada siapa? Nah, kau perhatikan Sidik. Kau jangan terlalu kau bantah data saya, gak usah lari-lari ke paus gitu. Di situ dalam itu tidak tertulis paus di dalam Alkitab itu. Perhatikan, kau bilang dasarnya di mana? Lihat itu. Ibnu Katsir mengatakan dalam Al-Hajjaj ayat yang ke-26. Itu terjadi saat Allah berfirman, dan ingatlah kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Jadi kisah ini Ibrahimnya mereka, bukan Abrahamnya kita.
Kau silakan bantah ini sidik. Al-Hajj 26. Karena Al-Hajj ayat 26 itu merujuk pada apa? Lihat. Angin memiliki dua sayap. As-Sudi mengatakan saat Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun Baitullah, Allah kemudian mengirim angin kajuj. Angin ini memiliki dua sayap dan kepala seperti ular. Angin itu kemudian mengibaskan tempat di sekitar Ka'bah hingga terlihat seperti fondasi awalnya. Ini angin kajuj. Kau perhatikan yang kau bicara kepala berapa? Lihat ini, sidik. Kepala berapa itu hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya di bawah, ada 7. Siapa ini angin kajuj yang membangun Ka'bah? Menurut sudut pandang budaya. Makanya orang India, orang Hindu selalu, teman-teman, selalu memprotes tentang Ka'bah dan Hajar Aswad itu. Karena itu Hajar Aswad jatuhnya di India secara sejarah. Lihat itu kepala ular itu. Ada berapa kepala? Kau bantai ini merujuk dalam kitab Wahyu secara eskatologi tentang ular naga itu, dan juga di dalam kitab Daniel pasal 2 yang kalian mengatakan itu merujuk pada baginda. Tetapi di dalam Alkitab Daniel pasal 2 itu sejatinya itu merujuk pada antikristus. Saya tafsir kitab saya, bukan kitab kamu. Saya mengatakan Daniel pasal 2 itu merujuk pada antikristus. Saya ulang lagi, Daniel pasal 2 itu merujuk pada antikristus, iblis di hari terakhir. Bantai ini kepala 7, satunya di bawah. Silakan bantai ini sidik. Dan kenapa saya mengatakan demikian? Karena dalam surat Asaf mengatakan merujuk pada baginda. Tafsiran kalian ya. Kau bantai ini, dan kau bilang angin itu tidak jatuh, kau bantai ini. Ini angin jatuh menurut Ibnu Katsir. Kau bantah Imam Ibnu Katsir ini, kau bantah dia. Jangan bantah saya, kau bantah ini. Bisakah? Silakan jawab. 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 Kamu dari tadi berdiskusi ini kita sesuai teks. Mana dalam Al-Quran saya minta, kamu nggak bisa jawab. Di mana yang membangun Ka'bah itu yang kau katakan tadi? Mana? Angin kajuj mana di dalam Quran? Al-Hajj 26. Jangan potong, Dek. Jangan potong. Siap potong, saya paut ya. Bos, jangan potong, tambah waktu saya. Jangan potong loh. Oke, saya riset ya, seperti potong ya. Sportif Belanda ya. Dan potong ya. Tadi Aki nggak pernah potong. Iya, saya nggak potong loh. Oke, waktu saya ya. Nah, kamu tunjukkan di mana di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya yang membangun Ka'bah itu adalah angin majus. Kamu dari tadi sudah tidak bisa menjawab Wahyu 5 nomor 6, Wahyu 12 nomor 3, Wahyu 12 nomor 9 itu Tuhanmu adalah iblis. Kenyataannya di dalam Ibrani 2 nomor 14 iblis yang membunuh Tuhanmu. Iblis membaca ketritunggalan ini, atau Yesus yang kau katakan pun Yesus itu only atau Tuhan itu sendiri membunuh. Dia memaksakan supaya Tuhan ini mati, supaya kuasa iblis itu, kuasa mautnya ya, karena dia berkuasa atas maut. Jadi cuman mautnya yang hilang, tetapi dia memaksa ketritunggalan ini mati. Bayangkan hebatnya si ular. Kamu bahas ular itu Tuhanmu. Ular itu naga itu iblis itu naga itu ular. Balik lagi di situ. Hah? Kamu mau balik tahu? Jawab pertanyaan saya, karena anak-anak itu di dalam Ibrani 2 nomor 14 iblis ini ular. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Tritunggal ini, Yesus dan ketritunggalan Bapa, Putra dan Roh Kudus ini, yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dari tadi kamu tidak pernah menunjukkan di mana deh Allah Bapa dan Roh Kudus dan Yesus itu berkuasa atas maut. Tidak, hanya iblis si ular tua, naga bonar ini yang berkuasa atas maut ini. Jadi Tuhanmu itu iblis. Wahyu 5 nomor 6, Wahyu 12 nomor 3 dan Wahyu 12 nomor 9 itu data sinaga itu. Jangan, sinaga itu adalah ular itu adalah Tuhanmu itu yang siapa? Yang iblis ini yang membunuh ini ketritunggalan. Jadi yang Tuhanmu itu iblis di sini, karena dia yang memaksa Tuhan ini mati bunuh diri supaya kuasa mautnya itu hilang darinya.
Bayangkan kuatnya iblis itu. Berarti memang betul iblis kan tidak diciptakan dalam biblos kalian nih. Si ular ini kan iblis nih. Si ular ini yang kita tema. Jangan lari kemana-mana. Kamu mau lari kemana-mana deh. Sementara tidak ada di dalam Al-Quran. Kamu mengatakan tadi angin Ya'juj, angin apa kau mengatakan itu, angin beliung, angin setan putar itu. Gak ada di dalam Al-Quran mengatakan yang membangun Ka'bah itu angin-angin apa kamu ini? Hah? Angin-angin apa? Angin beliung? Hah? Hei, jawab kamu. Minta-minta kamu jawab. Kamu jawab pertanyaan saya. Di mana di dalam data Al-Quran? Tunjukkan di mana angin itu yang membuat Ka'bah, yang membangun Ka'bah. Nah, dan kamu jawab di mana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus berkuasa atas maut. Yang berkuasa atas maut hanyalah si ular. Ternyata si ular teman-teman adalah Tuhan orang Kristen. Itu datanya. Itu Wahyu 12 nomor 9. Dari tadi kok gitu aja nggak nyambung. Kamu sebenarnya udah bisa kan tema kamu udah ketampil awal. Ini cuman bernanas. Kamu Yang dari tadi nggak tahu diskusi kamu. nggak jawab dari tadi. Walah, muter-muter Terima kasih. iblis. Terima kasih. terus. Sidik, sekali lagi kau tidak menjawab data saya, Sidik, saya turunkan kau, Sidik. Saya turunkan karena nggak ada gunanya. Kamu cuma cari koin. Mana datamu di dalam Al-Quran? Ayo. Diam, jangan Ayo. bantah. Ulang waktunya, ulang waktunya. Iya, gini kan kamu nggak bisa menjawab nih. Udah Terus kamu katakan habis ini kamu diam, Sidik. mana datamu? Coba kamu Iya, tunjukkan di kenapa dalam Al-Quran kejang-kejang? mana? Oh, Sidik, waktu Mana? saya kok kau kejang-kejang, Sidik. Waktu saya, Sidik, kenapa kau kejang-kejang? Kan katanya habis ini kamu mau turunkan kamu bisa jawab. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Mute dulu. Lanjut. La wala wata quwata illa billah. Sidik. Lihat, Sidik, perhatikan baik-baik. Kau bilang mana datanya? Ini datanya, Sidik. Al-Hajj ayat 26. Siapa yang membangun Ka'bah? Al-Hajj ayat 26. Perhatikan. Dan di sini mengatakan ada angin bersama. Allah kemudian mengirim angin kajut. Angin ini memiliki 2 sayap. Angin ini mengibaskan tempat di sekitar Ka'bah, lalu bentuklah fondasi. Kau bilang di mana datanya? Ini datanya. Ibnu Katsir berhubungan dengan Al-Hajj ayat 26. Ini datanya. Kau bilang saya tidak bawa data. Ini data dari tadi saya bawa, Sidik. Dari tadi saya bawa data ini, Sidik. Lalu Sidik tidak menjawab lagi, Sidik. Lalu kau bilang saya bohong. Lihat ini, kau baca. Al-Kajuj merupakan angin berkepala ular dan bersayap yang Allah utus untuk menunjukkan lokasi dibangunnya Ka'bah kepada Nabi Ibrahim. Lalu selain menunjukkan lokasi, Al-Kajuj ini juga membuat fondasi. Ini datanya berhubungan dengan Al-Hajj. Ini berhubungan. Kau bilang di mana datanya? Ini datanya. Lalu Sidik, kau perhatikan, Sidik. Kau tidak menjawab berapa pertanyaan saya? 4 pertanyaan saya, Sidik. Kau lihat ya. Kau tidak menjawab pertanyaan saya, Sidik. Ini tongkat ini karena dia berhubungan dengan India. Kau silakan jawab. Tongkat itu apa itu? Lihat, perhatikan tongkatnya. Perhatikan ada ular di situ. Perhatikan tongkatnya, Sidik. Jawab ini, Sidik. Hubungannya apa, Sidik? Kenapa Hajar Aswad jatuh di India? Kenapa batu itu dengan angin itu jatuh di India? Jawab itu, Sidik. Lalu tongkat ini kenapa seperti itu bentuknya tongkatnya? Jawab ini, Sidik. Nih, ada ular itu di kepalanya, lehernya melilit. Lalu kalau bilang bicara angin kajut, sini banyak lagi, Sidik. Perhatikan ada ularnya di situ. Lihat tongkatnya, Sidik. Sehingga ini akan merujuk di dalam Daniel pasal 2, Wahyu 13 yang kau bawakan tadi. Silakan kau jawab ini. Kalau kau tidak jawab datanya, saya turunkan kau, Sidik. Karena saya malas berbicara dengan orang tanpa data. Saya besarin layar kau supaya kau buka data, Sidik. Bukan kau putar-putar. Kau keliling-keliling, Sidik. 4 pertanyaan saya kau tidak jawab, Sidik. Karena ini kita bukan berbicara soal Tritunggal atau Kristologi. Kita lagi berbicara tentang ular, Sidik. Jadi gak usah mutar-mutar. Kita lagi berbicara soal ular, bukan Tritunggal, bukan Kristologi. Kenapa kau mutar-mutar, Sidik? Astaga. Jawab, Sidik. Kalau kau jawab, saya turunkan. Time's up, Karesteng. Silakan. Oke ya.
Oke, data saya ya. Oke, dari tadi memang dia nggak bisa menjawab. Padahal saya sudah katakan siapa ular di situ. Ternyata mereka, gitu loh ya. Oke, kita lihat ya. Sebelum saya jawab ini ya, sebelum saya jawab di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 6. Ternyata dia mengatakan dari tadi dia nggak bisa menunjukkan bahwasannya yang membangun Ka'bah itu adalah angin Ya'juj ya. Dia udah pental katanya, terus belum katanya nggak jawab. Nah, terus Quran surat Al-Hajj katanya ya. Quran surat Al-Hajj datanya katanya gitu ya. Nah, terus naga dan ular ya. Naga dan ular. Sebenarnya naga dan ular itu di data mereka ya tadi tuh ya. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan bermata 7 dan bertanduk 7 ya toh. Yang bertanduk itu adalah naga. Ini dia itu juga tadi padahal ketampul sama datanya gitu loh. Naga ada di dalam data dia. Dan si ular. Jadi dua-dua itu ketampul sama ternyata dia bawa dia nggak nyadar gitu loh. Dia nggak nyadar ternyata ada di kaget dia. Iya ya, ada di data saya kok gitu ya. Saya ngomong salah kali ya. Nah gitu. Kita lihat ya di dalam Quran surat Al-Hajj. Makanya kamu umat terjemahan, tersesatlah kalian. Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan firman ya, dengan berfirman, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun. Jadi nggak ada. Sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, ya, mukim dan sekitarnya, serta ruku dan sujud. Di sini. Nah, mana di sini kamu mengatakan di sini angin Ya'juj yang membangun? Nggak ada. Nggak ada angin Ya'juj yang membangun Ka'bah. Makanya bukan saya nggak menjawab, kamu yang nggak ada data. Cuman bawas tadi katanya Quran surat ini ya, Islam teman-teman di bawah Quran surat Quran surat Ibnu Katsir katanya. Kok ada Quran surat Ibnu Katsir ya? Kami Islam ini ketawa sama Anda, Dek. Jadi kamu dari tadi gak bisa menjawab pertanyaan saya. Di mana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berkuasa atas maut? Yang berkuasa atas maut itu adalah si ular. Ya, si ular. Kamu dari tadi udah nggak bisa menjawab, Dek. Ya, kamu membawa tentang udah mulai kabur teman-teman kalian di sini. Nah, si gurumu ini udah mulai ngelek ya. Ternyata nggak ada dapat edukasi, dan ternyata teman-teman ya, ternyata hanya ketampul ajaran pagan Kristen. Naga itu naga bonar yang ada di dalam Wahyu itu naga-naga. Itu baru satu loh saya buka. Kalau saya buka naga-naga di situ banyak kali di dalam Wahyu, Dek. Kamu nyadar nggak? Wahyu di dalam Wahyu itu banyak kali. Lah, udah kabur kan? Udah kabur gurumu, malu sama kamu. Malu semua. Kamu ini bikin malu. Kamu bikin jangan kecilin. Kamu bikin malu. Ku tampul semua, lari semua. Naga dan ular itu tertulis di dalam baik. Dikit lagi dia rungkat. Dikit lagi dia rungkat. Tenang dulu, tenang. Mute. Ya ampun. Masih banyak data nih. Teman-teman kita lihat ya, gurunya Sofnatul ya, kabur di rumahnya Hoten. Bayangkan melawan Sanpo Asidik. Ya, kita lihat gurunya. Sidik, diam, waktu saya, Sidik. Jangan congor di room saya. Kamu udah nggak jawab data saya, kamu congor. Diam, jangan congor. Di room saya jangan congor. Kita saksikan gurunya. Sidik, kenapa kau kejang-kejang waktu saya, Sidik? Tolong dikembalikan dulu waktu saya. Sudah malu sama Anda. Waktu saya dikembalikan dulu. Nah, sudah malu sama Anda, Dek. Mau jawab lari kemana? Aduh, Sidik. Nggak bisa tunjukkan data. Kamu cuma cari koin, jangan Kamu berharap. model congor, ini bukan waktumu. Dek, ini buktinya guru kalian kabur sama kalian. Bentar, kejang-kejang bisa saja signal Sidik. Ya ampun, dari kita tinggal bertegak. Yang lain turun dulu, yang lain diam dulu. Guru kalian itu sudah kabur, Dek, lawan saya. Aduh, Sidik. Dek. Diam dulu waktu saya, Sidik. Waktu saya, Sidik, kamu jangan kejang-kejang. Bukan data. Di mana di Sidik, waktu saya, Sidik ini waktunya saya, Sidik. Kenapa kau putar-putar, Sidik? Nanti saya naikin lagi, Sidik. Ini waktu saya.